Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekalian, selamat bertemu lagi di DHC Channel. Ya, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita ini yang luar biasa, yaitu Ibu Rusti. Ya, Ibu Rusti ini punya usaha UMKM ya, yang beralamat di Surabayan, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Ya. Oke, langsung saja ini ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang usahanya seperti apa. Nah, selamat pagi Bu Rusti. Selamat pagi Pak Dwi. Baik, langsung saja ini ya. Ya, Bisa dijelaskan ini untuk nama usaha dan detail usahanya seperti apa? baik. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Dwi atas kesempatan. Saya diundang untuk memperkenalkan produk saya. Ini Citan, yaitu bakso goreng. Ya, Citan bakso goreng dengan slogan keripnya bikin nagih. Oke. Ini adalah produk bakso goreng yang sekarang mungkin baru viral ya di kalangan teman-teman semua, bahwa bakso goreng ini memang baru ngehits, baru naik pamornya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah lama bisnis saya. Alhamdulillah saya rintis mulai dari pengenalan dari produk-produk basreng ini. Yang basreng yang ini produk saya ini beda dari basreng-basreng yang lainnya. Keunggulan dari basreng saya ini yang pertama adalah tanpa minyak. Jadi teman-teman mengkonsumsi ini tidak khawatir akan minyaknya. Sehat pokoknya. Ya? Sehat. Karena kebanyakan kalau kita makan bakso goreng itu loh Pak, itu kita serik atau ya atau bahasa Jawanya ngelengo itu. Nah, ya. Kalau ini tanpa minyak dan benar-benar sehat. Yang kedua, minyak dari penggorengan bakso goreng saya ini sekali penggorengan. Jadi tidak tidak diulang. Ya, betul. Dan memakai merek khusus. Kalau memakai merek yang lainnya akan hasilnya akan berbeda. Merek minyaknya? Minyaknya mereknya Sanko. Oh. Ya, gitu. Harus khusus itu gitu. Iya, kalau enggak nanti hasilnya jadi hitam, ya? jadi hitam dan dikira kayak gosong. Nah, padahal itu tidak gosong karena pengaruh dari minyak. Dan kalau produk itu kan penyaringannya lebih dari 1 kali. Jadi memang benar-benar sehat untuk cemilan sehat. Yang ketiga, ini kan ada rasa pedas dan ada rasa gurih. Untuk rasa pedasnya kita memakai cabai asli. Jadi benar-benar cabai yang kita keringkan itu terus kita giling, maksudnya kita haluskan tanpa ada bahan pengawet. Jadi memang tidak ada bahan pengawet, tidak ada pewarna. Karena sekarang kan kebanyakan untuk menarik konsumen warna pedas itu kan identik dengan warna merah. Nah, itu untuk menarik pelanggan itu warna pedasnya itu warna merah. Kalau kita benar-benar dari warna asli cabai. Kan cabai nggak ada yang merah-merah banget itu Pak. Kalau yang pedas cabai rawit itu ada yang oranye, ada yang gitu. Jadi warnanya tidak terlalu merah gitu. Berarti ini untuk komposisi benar-benar yang alami, ya, yang ada betul. pengawet, nggak ada ini ya. Satu lagi ada daun jeruknya. Oh, daun jeruk. Ada daun jeruknya untuk lebih rasanya. Iya, rasanya lebih enak, gurih. Ada aroma daun jeruknya juga. Gitu. Okay. Untuk varian produknya itu apa saja? Atau khusus apa? Bakso? Ya, apakah ada produk selain bakso atau bakso saja tapi punya beberapa varian gitu? Oh, iya. Baik. Untuk produk saya baru satu, itu bakso aja. Ya, dengan varian rasa noob yaitu gurih dan juga varian rasa crazy hot yaitu pedas. Untuk yang lainnya insya Allah belum. Berarti kemasannya hampir sama seperti ini ya semua? Iya, semuanya hampir sama. Beda-beda di varian saja. Betul, ya? Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nah ini sejak kapan usaha ini berdiri? Nah. Ya, baik, terima kasih. Untuk usaha ini berdiri, alhamdulillah sejak pandemi. Sejak pandemi, berarti tahun 2020? 2020. 2020 itu kita mau menghasilkan gini, di rumah tapi tetap berpenghasilan
tidak keluar rumah, kita bisa belinya lewat online, bisa lewat ya, karena kita juga gimana caranya untuk kita bagi kaum ibu-ibu bisa menghasilkan tanpa keluar rumah, tanpa meninggalkan pekerjaan rumah, dan tanpa kita meninggalkan anak-anak kita. Wah, luar Gitu. biasa ya. Ini karena pas pandemi ini juga banyak usaha-usaha yang malah justru menurun ini ya, menurun Betul. omsetnya, malah justru Bu Rusti ini bisa eh, mendirikan usaha yang benar-benar dibutuhkan mungkin ya untuk masyarakat ya. Ya. Oke. Terus yang ketiga ini, ceritakan awal mendirikan usaha ini bagaimana? Kok bisa ini Bu Rusti ini kok, wah kok punya ide membuat bakso gitu kan? Monggo silakan. Karena yang pertama itu bakso goreng itu sempat viral dan kita identik orang Indonesia itu ngemil. Oh iya. Iya, identik dengan ngemil. Jadi yang pertama mau kumpul-kumpul pasti ada ngemil. Ya, oleh-oleh kita juga ngemil. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kita menciptakan camilan yang sehat, yang bisa dikonsumsi di masyarakat itu tanpa menimbulkan efek samping maupun dampak ke tubuh kita. Kita ngemilnya sehat, ngemilnya yang benar-benar dari bahan kualitas. Jadi tidak sekedar kita hanya ngemil-ngemil aja biasa gitu. Milihnya bakso ya, karena memang bakso lagi viral Ya, ya. yang lagi viral itu bakso, cemilan bakso goreng. Sekarang baru hits, ya. Lagi di masa pandemi waktu itu ya, Iya. banyak orang yang di rumah cuma nonton TV, kerja di rumah sambil ngemil bakso gitu ya. Iya, apalagi untuk teman-teman yang diet itu kan biasanya ngemilnya ngemil yang berat itu kita di skip. Nah, jadi ngemilnya itu bisa dengan bakso goreng gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah, untuk tempat usaha ini di mana? Apakah di rumah ini ya, industri gitu atau sewa tempat gitu? Baik, terima kasih. Untuk tempat usahanya itu untuk pembuatan kita di lain tempat. Jadi untuk khusus saya, iya. Jadi untuk khusus saya itu khusus yang untuk penjualan. Jadi pembuatan proses itu di tempat lain, untuk penjualan itu di saya. Untuk penjualan di saya, iya. Karena kalau saya sendiri misal mau merangkap penjualan maupun merangkap pembuatan itu tidak efektif dengan usaha. Misalnya nanti setelah pembuatan kita harus mikir tentang penjualan, harus mikir tentang iklan. Sedangkan kita sudah capek dari pembuatan dulu. Sudah capek, kita yang penting buat penjualan malah semakin drop. Jadi kita bagi tim antara antara produksi maupun penjualan gitu untuk memaksimalkan penjualan. Yang penjualan berarti di Surabaya itu ya? Ya, rumah sendiri. Iya, betul. Kalau untuk produksinya? Kita produksinya di tempat lain itu agak jauh. Ya, di sekitar Banguntapan, sekitar Pleret, Bantul, ya gitu. Sampai yang ngepak gini ya? Iya, sampai yang ngepak. Saya hanya khusus untuk penjualan saja. Oh, nanti kalau sudah jadi diproduksi dari sana, kemudian dikirim gitu ya, dikirim ke sini ya, rumah Surabaya itu ya, lalu di penjualan ya dari situ ya. Kemudian yang keempat, ada berapa tenaga kerja karyawan? Sementara untuk pembuatan itu 1 dan untuk penjualan itu baru 2, saya dan teman saya. Oh, gitu. Kalau yang produksi di mana Banguntapan itu ke jasa lain, kerjasama atau emang sendiri? Ya, itu kerjasama. Jadi jadi di Banguntapan itu untuk pembuatan bakso goreng ini khusus untuk saya. Yang merek ini, yang resep ini itu khusus untuk saya. Jadi tidak ada yang di luar sana yang sama dengan bakso goreng saya. Misalnya namanya beda tapi baksonya sama. Itu tidak ada. Jadi khusus untuk resep ini, untuk bakso goreng ini hanya untuk saya gitu. Jadi tidak ada yang menyamakan bakso goreng Citan ini dari yang lainnya gitu. Ya, gitu ya. Beda, ya. Kalau yang di penjualan ini berarti tadi ada dua karyawan itu ya. Oke. Kalau sistem kerjasama seperti itu nanti kira-kira untuk komisi atau bagi hasilnya itu gimana? Ya.
Nanti kita ditentukan dari yang teman-teman saya nanti yang bagian produksi, terus nanti packaging, nanti baru sampai ke saya itu sudah dengan harga tetap. Oh, gitu. sudah. Jadi ya. Selanjutnya yang kelima, untuk lingkup pemasarannya ini di mana saja? Baik, untuk lingkup pemasarannya yang pertama sementara baru di lingkup Sedayu. Terus kemarin sudah alhamdulillah sudah sampai ke Batam untuk pengirimannya. Bantul juga sudah alhamdulillah, yang di Banguntapan juga alhamdulillah sudah, dan juga Facebook, WA sama IG. Alhamdulillah. Untuk pengiriman itu pakai ekspedisi atau memang ada tim tim penjualan yang langsung ke area? Pakai ekspedisi. Ekspedisi ya, yang ke Batam gitu ya. Kalau yang dekat-dekat mungkin bisa COD. COD gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya, cara promosi usaha. Ya. Cara promosi usaha itu yang pertama lewat WA. Itu promosinya saya sendiri kadang desain sendiri untuk promosi usaha, dan saya yang memegang sendiri untuk marketernya. Ya. Lewat WA. Pakai flyer itu ya? Ya, pakai flyer. Di grup WA, Japri gitu ya. Di grup WA bisnis gitu ya? Buat katalog gitu nggak? Dulu pernah buat katalog, cuman karena pernah saya broadcast, tapi kan ada beberapa orang yang tidak suka broadcast. Oh iya. Ya, karena broadcast itu kadang mengganggu. Malah mengganggu, nggak enak. Gitu ya? Ya, apalagi sama satu sering tak bawa kemana, tak bawa ini icipin gitu. Terus kok enak, saya beli gitu. Kalau promosi selain WA, misalnya lewat media sosial lainnya ya, Facebook, TikTok, kemudian IG gitu? Ya sama, seperti saya buat flyer nanti share ke Facebook, IG itu jadi satu. Facebook, IG, TikTok. Oke, sudah satu paket ya media sosial itu ya? Iya, betul. Yang selanjutnya, kendala-kendala atau masalah apa dalam menjalankan bisnis ini? Yang pertama kendalanya karena bakso goreng ini kan belum begitu terkenal dengan namanya yang Citan. Kalau bakso goreng yang lainnya kan sudah itu bakso goreng lama, ada setara, namanya itu setara. Tapi kalau untuk yang Citan itu kan benar kita harus menggali lebih dalam. Ini Citan ini kelebihannya seperti ini, dan manfaatnya juga seperti ini itu konsumen belum mengetahui. Jadi rasanya seperti apa gitu ya. Begitu. Nah, ini ada kesulitan di situ juga ya. Pemasarannya. Ini kita belum tahu produknya itu seperti apa sih, rasanya seperti apa. Karena kan di luar mungkin banyak juga produk-produk bakso ya, yang sejenis gitu ya. Oke, mungkin permasalahan lain mungkin ada waktu membangun usaha, saingan atau apa gitu. Kebanyakan yang saya temui itu konsumen itu takut dengan packaging. Iya, packaging. Makanya nggak tahu produknya seperti apa ya. Taunya mahal ini, Pak. Oh iya, taunya mahal. Wah, mahal ini karena packagingnya segini. Padahal tidak sama sekali. Ini sudah termasuk harga yang terjangkau, dan dengan harga yang segini konsumen sudah bisa menikmati cemilan yang sehat. Ya. Yang selanjutnya, apa ada target penjualan? Target misal, ini harus dalam bulan ini harus targetnya berapa pieces ya. Sementara karena kita baru mengenalkan bakso goreng, itu kita targetnya belum terlalu belum muluk-muluk. Kita memperkenalkan ini Citan ini di masyarakat itu biar terkenal dulu. Jadi membangun personal branding dari Citan. Gitu. Selanjutnya nomor 9. Apa ada pesaing bisnis yang sama dan bagaimana cara menghadapinya? Ini kan produk bakso ini kan banyak juga ya yang produk sejenis gitu ya. Betul, nah, itu bagaimana nih menghadapi persaingan seperti ini? Untuk menghadapinya yaitu yang pertama kita harus menaikkan keunggulan dari produk saya.
Yang lain misalnya karena produksinya tidak di spinner, maksudnya masih ada minyaknya. Nah, kita mempromosikan bakso gorengnya ini yang tanpa minyak, yang sehat, itu dari yang kita unggulkan itu yang itu. Oh, yang gitu. Yang itu sehat itu ya, yang benar apa komposisinya tidak ada pengaruh gitu ya. Yang penting tidak saling menjatuhkan antara bakso goreng yang satu dengan bakso goreng yang lain. Tapi banyak ya produk bakso yang ada pengawetnya gitu ya, karena kan bisa bertahan berbulan-bulan ya. Kalau ini produk ini kadaluarsanya gimana nih? Berapa bulan? Ya, baik. Ini untuk bakso goreng karena kita tidak pakai bahan pengawet, jadi maksimal itu 4 bulan. Maksimal itu udah lama juga ya. Udah lama. 4 bulan. Kalau pengawet berarti bisa sampai lebih dari 4 bulan ya? 1 tahun gitu ya? 1 tahun. Oh, berarti lama juga ya. Lama. Jadi kalau beredar di toko-toko, di customer bisa lama gitu ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, yang ke-10 ya. Apa pernah ada konflik internal dan eksternal? Nah, di tempat usaha Bu Rusti ini ya, konflik antar manajemen, antar karyawan atau eksternal mungkin dengan customer gitu. Sementara alhamdulillah dan jangan sampai itu terjadi, dan alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Jangan sampai terjadi. Manajemen ini belum pernah ya. Belum pernah, karena sebelum menjalankan bisnis ini kita sepakat dengan yang pertama, jangan sampai bisnis ini kita merusak dari yang pertama, pertemanan. Iya, jadi misalnya ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang yang memang tidak berkenan, kita langsung harus mengeluarkan itu, dan kita sama-sama fair. Oh, saya nggak setuju dengan ini, saya nggak setuju dengan ini, untuk menghindari konflik-konflik untuk yang berkelanjutan. Iya. Kalau problem dengan customer gitu misalnya? Yang problem dengan customer pernah. Ada yang testimoninya kurang bagus gitu, wah ini produknya nggak enak atau gimana gitu. Nah, pernah itu pas ini ada expirednya itu kan, expirednya itu kan berapa 4 bulan. Nah, kebetulan dia beli di 3 bulan sebelum kadaluarsa, terus dia menurunkan harga. Begitu. Padahal kan masih 1 bulan. Sudah ini ya, sudah mepet hari gitu mepet ya. Hari. Oh, gitu. Tapi belum sampai habis masa expirednya gitu ya. Oke. Yang berikutnya nomor 11 nih. Seberapa jauh penggunaan teknologi atau digitalisasi di bisnis ini? Terutama untuk promosi atau mungkin cara produksinya, cara pemasarannya atau cara pembayarannya gitu. Kalau untuk promosi itu lebih gampang karena teknologi sekarang tinggal ketik jadi, tinggal kita ganti gambar jadi, pakai media sosial. Terus pakai sekarang aplikasi juga sudah canggih, jadi tinggal ganti gambar, promosi, terus kita share, promosi kita share gitu. Lebih mudah. Kalau cara pembayaran gitu, untuk cara menggunakan misal yang online, QRIS atau ya transfer atau apa gitu? Kalau untuk pembayaran sementara via transfer. Via transfer ya. Kalau untuk yang misal produksi atau apa, penggunaan teknologi apa gitu? Penggunaan teknologi sementara baru ini sealer. Sealer itu ya, mesinnya itu ya. Sealer, spinner. Itu untuk ini ya. Apa ini? Packingnya ini lah. Iya, pengemesannya itu ya. Sama spinner untuk menghilangkan minyaknya. Sudah canggih alatnya itu ya. Jadi tidak manual ya untuk pengemasannya itu ya. Untuk pengemasannya yang ini spinner sealernya kita sementara pakai yang itu loh. Kayak mesin press itu. Mesin press itu. Iya, mesin press. Okay. Kalau pemasaran ini, penjualan via marketplace apakah juga lewat itu juga? Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu? Dulu pernah Shopee, karena bakso gorengnya ini belum terlalu naik dan masih kalah saing dengan bakso goreng yang di marketplace dengan harga-harga yang lebih rendah. Jadi marketplace-nya belum saya naikkan lagi.
Tapi sudah ada, iya, tapi sudah ada. Cuma sementara belum saya optimalkan lagi. Belum dioptimalkan. Ya. Jadi lebih dioptimalkan yang penjualan offline itu ya. Iya, offline sama yang online itu lebih dimaksimalkan yang itu dulu. Baik. Selanjutnya nomor 12. Apa rencana ke depannya untuk usaha ini? Ya, misalnya buka cabang. Alhamdulillah untuk rencana ke depannya kita ya seperti yang dibilang Pak Dwi untuk buka cabang kita dengan kata buka agen. Buka agen. Iya. Oh iya iya. Dengan kata buka agen untuk agen dan reseller untuk minimal pembelian itu minimal untuk yang reseller itu 10 pieces. Untuk yang agen nanti maksimal atau minimalnya itu 100 pieces. Oke. Dibuka untuk reseller juga ya? Ya, betul. Oke. Kalau cabang yang misal buka tempat usaha di mana gitu? Untuk itu ada rencana gitu? Sementara belum. Sementara belum ya, berarti baru buka bersama dengan reseller-reseller gitu ya? Betul. Oke. Selanjutnya, skill SDM yang dibutuhkan untuk usaha ini dan peralatan apa yang dibutuhkan. Nah kan kalau ingin bangun usaha kan kita harus menguasai ya, menguasai tentang apa yang harus kita lakukan di bisnis ini gitu kan. Misalnya ini kan buat bakso, berarti kan kita harus punya skill bagaimana sih caranya biar bakso ini nanti biar rasanya enak, biar bisa beda dengan yang bakso lainnya. Nah seperti itu, bisa dijelaskan. Baik. Untuk yang skill tentang pembuatan bakso itu ada tim khusus untuk pembuatan ini. Jadi mereka yang mengupgrade untuk skillnya, ya. Masuk komposisinya apa saja gitu? Ya itu sudah rahasia. Saya sendiri. Oh, gitu. Ya saya sendiri aja ini memang benar-benar rahasia dan tidak ditiru dari yang lainnya. Itu yang kita keep jangan sampai ini bisa ke bocor atau bisa ke yang lainnya itu insya Allah itu yang kita jaga. Formula atau ini benar-benar ini sendiri ya, membuat sendiri gitu. Iya, betul. Oh, berarti tidak ada formula umum atau gimana ya kalau yang bakso ini kan? Kalau yang bakso ini itu yang lebih tahu itu di bagian produksi. Iya, karena saya itu di bagian market jadi tidak begitu menggali lebih jauh tentang komposisinya. Ini beda dengan produk lain gitu ya. Betul. Punya formula, punya ini sendiri gitu ya. Nah, mungkin rasanya bisa berbeda dengan produk sejenis lainnya gitu ya. Oke. Yang ke-14. Nah, ini tips membangun usaha ini. Nah, ini kan ya nanti pemirsa tahu ini yang bagi pemirsa yang ingin membangun usaha yang sama itu bisa dikasih tips-tipsnya gimana? Gitu ya. Yang pertama itu harus percaya diri dan yakin kalau mau membangun usaha, entah usaha apa aja, itu yang pertama harus percaya diri dan harus yakin. Percaya. Ya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya. Yang kedua harus optimis bahwa kita bisa menjual sebuah produk, bahwa kita mampu menjual produk sampai ke konsumen, mampu menjual produk itu dengan banyak, dengan laris itu kita harus optimis. Terus harus untuk teman-teman yang sama seperti saya itu kebanyakan kalau promosi itu naik dan turun moodnya. Jadi kalau naik posting, kalau nggak naik nggak posting. Nah itu sebenarnya harus konsisten dalam pemasaran. Misalnya mau posting hari ini posting minimal satu kali posting atau minimal 1 kali kita menyebarkan ke sosial media. Jadi untuk konsumen yang benar-benar tahu mau bakso atau mau produk yang lainnya, oh ini posting terus berarti jual terus. Karena sekarang kan medianya media sosial dimanfaatkan untuk buka toko. Nggak posting ya nggak closing.
nggak Iya, posting benar. juga nggak buka toko. Jadi Iya, benar. harus misalnya mau buka toko ya kita harus posting dengan konsisten terus menerus gitu. Kalau untuk kayak tempat usaha, apakah cukup di rumah atau memang harus nyewa tempat gitu? Untuk usaha, tempat usaha itu kita sementara di rumah. Jadi Di rumah ya gitu cukup ya. di rumah aja, Nggak perlu nggak buka perlu. dulu ya, nanti mungkin ke depannya gitu ya. Betul. Dan untuk reseller itu bisa penjualan tidak harus stok. Tidak harus tetap ya. Ya, Oh bisa ya, dropship. dropship benar-benar. Iya, benar. Karena Oke, nah, ya. kebanyakan itu eh, nggak mau ribet dan tanpa modal. Jadi teman-teman bisa share dulu, closing baru ambil, closing baru beli, closing baru dikirim lewat kita. Terus masih masalah tips tadi, kira-kira berapa sih modal awal yang dibutuhkan? Nah, misalnya nanti ada yang ingin membuka usaha serupa. Nah, ini kan biasanya kan kendalanya ada di modal gitu ya. Iya, Misalkan betul. orang ingin bangun usaha, wah kita harus butuh modal yang banyak gitu. Nah, kira-kira untuk usaha seperti ini tuh berapa sih modal yang dibutuhkan? Untuk modal yang dibutuhkan itu sementara sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi misalnya mau usaha itu yang pertama modal itu kita bisa menyetok produk. Menyetok produk minimal itu 10 pieces. Mau produk yang sama, mau bakso goreng yang lain atau bakso goreng Citan itu minimal 10 produk. Karena kita kalau sudah punya stok, otomatis kita greget untuk iklan. Iya. Greget untuk kita memasarkan produk. Beda kalau kita belum punya produk. Kalau belum punya produk, ya kita sak tekane kan bilang gitu. Tapi kalau punya produk, punya stok, kita punya greget untuk ini saya harus iklan, produk harus terjual. Iya. Gitu. Tapi nggak harus modal besar ya. Ya, betul. Ya, yang sedikit aja sudah bisa jalan ya, berarti cuma Jalan, reseller tadi ya. Betul. Ya, tinggal yang pintar-pintar mencari customer gitu ya. Customer. Ini yang terakhir ini ya. Betul. Oke. Mungkin bisa disebutkan nih untuk harga. Nah, biar nanti pemirsa tahu nih, wah, kira-kira harga itu berapa sih, ini harga reseller atau harga distributor ecerannya gitu. Untuk harga ini kita sudah sangat terjangkau sekali dengan packaging yang bagus. Itu harga persatuan itu 10.000. Persatuan segini itu 10.000. Ini 10.000. Ini isinya 80 gram. 80 gram itu 10.000. Murah ini ya berarti ya. Iya, termasuk murah. Dengan packaging yang sebagus ini, nah, ini murah loh, 10.000 ini. Ini harga dari ininya langsung, penjual langsung. Nanti ke reseller. Ke reseller Ini sudah 10.000 ya. 10.000 itu dari per eceran, per pieces. Untuk lebih dari 10 itu beda lagi harganya. Oh gitu. Ya. Kalau lebih murah agen lagi. Ya, untuk agen ya. Baru reseller. Itu baru reseller itu 8.000. 8.000. Ya, Nanti sudah turun 2.000 itu. Ke user langsung dia 10.000 ya. Ya, ke user langsung. Okay. Untuk yang mau jadi agen itu minimal kan 100 pieces. Itu nanti dapat harga khusus lagi. 7.500 per pieces. Oke, 7.000 per 7.500. Iya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup itu. Yang terakhir ya. Oke, mungkin bisa langsung ini aja, singkat aja. Dikenalkan produk, kemudian alamatnya di mana, karena biar nanti pemirsa kalau pengen mencari produk, pengen membeli, biar bisa tahu. Silakan. Ya. Singkat aja. Untuk 1 menit. Baik. Untuk teman-teman untuk membeli dan untuk mendaftar reseller agen itu bisa langsung ke nomor saya. Itu disebutkan ya Bapak? Iya, boleh. 081 804 257 443. Nanti kita akan menyediakan bahan dari promosi dan juga menyediakan produknya. Untuk teman-teman yang mau reseller tidak harus stok, bisa langsung dropship dari saya. Oke. Kalau membeli produk langsung nanti mungkin alamatnya di mana? Di Surabaya tadi. Oh, iya. Untuk membeli produk langsung bisa langsung ke rumah Surabaya RT 7 Argomulyo Sedayu Bantul, atau bisa COD, kita menyesuaikan dari tempat teman-teman semua. Oke, terima kasih Mbak Buta.
Pemirsa saya kira sudah cukup ya ini ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rusti selaku pelaku usaha dari, produk bakso ya, Iya, mereknya Citan ya? Citan, Citan. betul. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak, saya